Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Vios 1,5 tipenya G-Matic tahun 2010. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas 1 second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama kali dari tampilan fisik luar ya. Fisik luar yang paling mudah kita perhatikan adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri dan ke kanan. Apabila dia posisinya miring ke kiri dan ke kanan, ada kemungkinan di kaki-kaki atau suspensinya bermasalah. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu yang kedua, untuk parts dari bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi pastikan bahwa nutnya itu jaraknya presisi antara kiri dan kanan itu sama. Terus habis itu yang kedua yang perlu kita perhatikan juga adalah permukaan ya, permukaan cat di bodi. Jadi bodi yang tidak bekas nabrak atau bekas benturan, dia permukaan bodinya itu tidak bergelombang, jadi memantulkan bayangan di seputar mobil dengan lurus. Terus habis itu juga nutnya juga perlu kita perhatikan tingkat presisinya. Terus habis itu juga kondisi lampu, terus ban, velg dan lain-lain, kaca, semuanya secara keseluruhan bagian luar mobil kita perhatikan. Nah, seperti itu. Nah, apabila bagian luar, fisik luar mobil sudah sesuai, nah berikutnya coba kita periksa di bagian dalam. Nah, ini dia sudah keyless entry dan start stop engine button. Jadi coba kita buka pintunya ya mobil. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, dia juga bisa dibuka dengan tombol ya, tombol di di handle pintu seperti itu. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang paling utama yang perlu kita perhatikan adalah aroma dari dalam mobil. Apabila mobil dijumpai berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Kenapa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus habis itu berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa lumpur. Terus habis itu juga pedal dia berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian. Nah, terus habis itu juga kita perhatikan di bawah masing-masing kolong jok. Pastikan bahwa kolong jok itu tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat seperti itu. Oke. Nah, jika kita sudah cek aman, nah sekarang berikutnya kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, oke. Pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama adalah kondisi dari dashboard, instrumen, panel-panel yang ada kita perhatikan. Terus habis itu juga di agak gelap ini ya. Nah, oke. Nah, plafon juga kita perhatikan kondisinya bagaimana. Terus habis itu di jok juga kita perhatikan bagaimana kondisinya. Nah, joknya ini dia sudah di retrim ya, sudah di retrim dengan bahan semi kulit dan kondisinya juga masih oke dengan corak motif yang sporty ya, yang sporty dengan kombinasi warna yang bagus dan tidak norak sih kalau menurut saya. Nah, oke. Jika interior sudah kita pastikan kondisinya, karena apa? Karena interior itu kita sebagian besar pembeli mobil akan berada di dalam. Jadi interior itu harus nyaman ya. Oke. Nah, setelah kita perhatikan semua sudah cocok. Nah, berikutnya coba kita start mobil. Nah, ini karena sudah keyless entry, jadi saya taruh di sini aja kuncinya. Terus sekarang saya coba nyalakan mobil ya. Oke. Coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa ini saya kecilin dulu volume radio ya. Oke. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan yang pertama di akinya udah swak, atau kedua di dinamo starternya bermasalah. Nah, terus habis itu getaran mesin yang masuk ke dalam itu kita bisa perhatikan dengan pertama kita pegang setir, terus kedua dari posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesinnya.
Nah, itu harus minim. Kenapa? Kalau getaran mesin berlebih, berarti ada kemungkinan di engine mounting bermasalah, sudah pecah atau retak, ada kemungkinan harus diganti. Atau yang kedua bisa jadi di mesinnya pincang, sehingga mesin bergetar secara berlebihan. Itu mungkin perlu tune up atau ganti busi segala macam. Nah, terus habis itu yang ketiga juga bisa ada kondisi-kondisi lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita periksa mesin ya. Kita periksa mesin. Nah, ini buat buka kap mesin. Buat buka kap mesin di sini. Nah, di sini untuk Sekring ya, sekring. Nah, dia spion sudah elektrik dan sudah retract ya. Sudah retract, jadi kita bisa cek nih ya, retract. Nah, dia sudah retract seperti itu. Oke. Nah, nih, nah dia kebuka lagi seperti itu. Oke. Nah, terus di sini dipencet ada cup holder. Cup holder di depan AC apabila naruh minuman dingin ya. Jadi kesejukannya bisa lebih lama seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita juga perlu periksa di door trim. Nah, door trim ini kondisi juga masih oke. Nah, di sini juga sudah diganti dengan lapisan semi kulit seperti itu. Oke. Nah, ini buat pengaturan power window-nya di keempat pintu. Ini buat central lock, sama ini buat mati nyalakan power window. Oke. Nah, sekarang kita coba buka power window, juga kondisi masih oke. Nah, sealer di pintu juga perlu kita periksa. Nah, ini agak gelap ya. Oke. Sealer pintu kita periksa kondisinya. Karena apa? Karena sealer pintu apabila sudah rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintunya itu sudah tidak ada, berarti pintu ada kemungkinan diganti baru. Nah, sekarang coba kita periksa di mesin ya. Nah, oke. Nah, Toyota Vios ini mengusung mesin 1500 cc dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini sama persis dengan mesin, kalau nggak salah yang pertama mesin Yaris, terus habis itu juga sama dengan mesin Terios kalau tidak salah, seperti itu. Oke. Nah, untuk memastikan mesin kondisi yang bagus, yang pertama kali kita lihat adalah getaran mesin dan ritme suara mesin. Pastikan bahwa getarannya itu minim dan suara mesinnya konstan seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu yang berikut yang perlu kita periksa adalah di apabila mobil tidak bekas nabrak depan, itu sealer di kap mesin. Pastikan bahwa sealer di kap mesin itu aman seperti itu. Oke. Terus habis itu di bagian depan juga ada apron besi yang melintang, kita pastikan dia tidak bekas reparasi. Terus habis itu juga kita periksa juga di bagian samping-samping juga, jangan sampai ada bekas cat ulang atau reparasi seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu juga fan listrik juga kita perlu periksa kondisinya bagaimana seperti itu. Dan fan listriknya apabila bagus, dia putarannya masih kencang seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat. Oke. Nah, terus habis itu juga rembesan di mesin, sama ada bekas-bekas karat atau sisa lumpur perlu kita perhatikan untuk menghindari mobil yang agar tidak dapat mobil yang kena banjir ya, seperti itu. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil sedan dengan merek Toyota yang terkenal mudah perawatannya, bensinnya irit, terus terkenal juga mesinnya juga awet. Karena apa? Karena dipakai oleh armada taksi ya. Armada taksi, sebagian besar taksi menggunakan Vios, tapi ini bukan taksi, taksi karena dia matic seperti itu. Oke. Nah, mungkin Toyota Vios ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita periksa di bagian belakang. Nah, bagian belakang coba kita periksa. Nah, saya masuk ke bagian belakang. Nah, di sini masih cukup lega ya. Jadi saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar mungkin 8 jari ya. 8 jari, terus headroomnya itu sekitar 4 jari seperti itu. Nah, di bagian belakang dia bangku bisa dilipat untuk dapat space bagasi yang lebih besar seperti itu. Oke. Nah, dia pelipatannya bisa 40% 60%.
Nah, terus habis itu senderan kepala ada 2 yang bisa diatur ketinggiannya. Nah, di sini ada senderan tangan, ada cup holder. Sini bisa cup holder atau tempat barang-barang yang kecil. Nah, senderan tangannya juga cukup besar ya, cukup besar, enak. Nah, di sini di pintu cup holder tidak ada, tapi di sini ada kantong ya, kantong penyimpanan 2. Nah, cup holder ada di sini 1, seperti itu. Oke. Nah, ini lampu baca di tengah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa pintunya. Pintu door trim kondisi masih oke. Nah, di sini ada lecet pemakaian ya, lecet pemakaian. Nah, terus habis itu sealer di pintu juga masih kondisinya masih oke. Nah, di sini ada child lock juga ada, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa di bagasi. Bagasi, untuk buka bagasi dia dari sini. Ini buka bagasi, ini buka tangki bensin, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut melihat bagasi. Nah, bagasi sudah kebuka, tapi tidak kebuka full ya pada saat kita tarik tombolnya. Nah, kita perlu periksa juga di bagasi, di sealer nih. Sealer bagasi kondisi masih oke. Kenapa? Karena kalau sealer bagasi sudah rusak, berarti ada indikasi mobil tabrak belakang, seperti itu. Nah, bagasinya cukup besar ya, mungkin untuk saya nggak tahu nih, stick golf ya, tas golf bisa masuk di sini, tapi di sini mungkin bisa kopor juga, seperti itu. Nah, di bagian bawahnya ini ada, sebentar coba kita cek dulu. Nah, ada ban cadangan ukurannya full size dengan velg, ngikutin velg aslinya bawaannya ya. Di sini ada toolkit, terus di sini ada, sini juga bisa naruh toolkit juga ya. Ini 2. Nah, di sini juga kita bisa periksa nih, apabila mobil kena nabrak, bekas nabrak, dia biasanya sealernya ini udah rusak. Dan apabila mobil terkena banjir, di sini biasanya ada bekas-bekas karat, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tutup pintu bagasinya. Oke. Nah, di sini pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, sekarang berikut kita periksa door trim ya. Door trim kondisi masih oke, masih bagus. Nah, di sini sealer di pintu juga kondisinya masih oke. Nah, seperti itu ya. Sini child lock juga ada. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian depan. Bagian depan kondisi door trim masih oke. Nah, sealer di pintu juga masih oke kondisinya. Nah, seperti itu. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri depan ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Masuk ke dalam kita cek. Nah, setir ini ada lecet-lecet pemakaian di sini. Tapi secara keseluruhan setir masih lumayan oke. Nah, ini ada pudar-pudar karena pemakaian. Nah, di sini sudah ada pengaturan buat audio ya. Pengaturan setir buat audio. Nah, terus habis itu dia speedometer di tengah. Nah, ini bisa kelihatan nggak? Nah, ya, speedometer di tengah seperti itu. Nah, di sini AC. Ini AC kita cek kondisinya masih oke, masih dingin. Ini buat pengaturan display sama jam. Di sini lampu hazard. Nah, di sini dia masih orisinil ya ininya. Radionya bisa compact disc MP3 juga bisa. Oke. Nah, di sini buat pengaturan AC. Pengaturan AC. Dia di sini buat kecepatan AC, di sini ventilasi luar dalam, di sini arah semburan angin AC, di sini suhu AC, terus di sini buat defogger belakang. Defogger belakang ini Matic ya, Matic dia ada 3, 2 sama L juga. Terus shift locknya juga ada. Nah, di sini buat colokan aux ya. Colokan aux, terus di sini buat colokan power outlet. Agak kelihatan ya. Nah, ini nih. Ini ntar coba posisinya. Nah, sini pokoknya ada power outlet. Nah, terus di sini ada laci penyimpanan yang dalam tertutup. Nah, di sini juga kita bisa periksa nih apabila ada karat atau sisa lumpur, ada indikasi mobil terkena banjir. Oke, nah di sini airbag ada. Nah, di sini ada dipencet buat cup holder yang sama posisinya di sebelah kanan, bisa untuk naruh tempat yang dingin. Nah, di sini juga ada laci penyimpanan. Laci penyimpanan terbuka di sini. Oke. Sini ada laci penyimpanan tertutup seperti itu ya. Oke. Nah, terus
Ini ada buat cup holder bisa, sama ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, di sini juga ada cup holder sama kantong penyimpanan terbuka. Oke. Nah, terus sun visor agak gelap. Di sini sudah ada cermin di bagian supir. Oke, terus habis itu di sini juga ada cermin bagian penumpang depan. Nah, di sini ada lampu baca. Oke. Dia spion sudah bisa diatur kesilauannya ya secara manual. Oke. Nah, mungkin ini saja video saya mengenai Toyota Vios 1,5 tipenya G Matic tahun 2010. Apabila berminat silahkan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, simulasi kredit, harga, keterangan mobil saya cantumkan di keterangan video ini. Terus habis itu pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa sama tukar tambah bisa. Nah, di Zal Motor sendiri ada rekanan kami yang bisa melayani dengan kredit syariah apabila mencari kredit dengan sistem syariah. Terus jangan lupa juga apabila kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat kualitas mobil, rasa berkendaranya bagaimana. Terus habis itu kita juga bisa melihat performa dari pertama mesinnya, terus habis itu kaki-kakinya, terus transmisinya ya ini Matic gimana, masih responsif atau tidak, terus perpindahannya masih halus atau tidak. Terus habis itu juga kita bisa periksa juga power steering, remnya bagaimana dengan kita test drive mobil. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe di Zal Motor channel dan conteng juga lonceng notifikasinya. Seperti itu. Oke, nah di akhir video ini juga saya cantumkan juga playlist stok yang tersedia. Terus habis itu playlist juga review mobil-mobil Toyota yang lainnya, serta playlist beberapa tips, video tips mencari mobil bekas yang berkualitas seperti itu. Oke, follow juga di Instagram Instagram kami di FF Usfar. Terus habis itu di Facebook Zal Motor. Terus habis itu di TikTok sama di Twitter Zal Motor Channel. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.